Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas setiap limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, atas setiap kesempatan, kesehatan, kekuatan yang Allah berikan, yang dengan syukur itu kita memohon kepada Allah agar setiap nikmat yang Allah berikan senantiasa Allah tambahkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada suri tauladan bersama Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, insyaallah ini pertemuan pertama di Masjid Mujahidin membahas kitab Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Atau di dalam judul yang lain, ini kitab cukup unik ini. Judulnya dua, kitabnya dua. Yang pertama Ad-Da' wad-Dawa, yang artinya adalah da itu penyakit, dawa itu apa? Obat. Jadi kitab ini untuk apotekernya hati atau dokternya hati, ini semacam kitab wajib. Penyakitnya ini, obatnya ini, masalahnya ini, jalan keluarnya ini, problemnya di sini, menyelesaikannya datang ke tempat ini. Ini judul yang pertama, Ad-Da' wad-Dawa. Judul yang kedua, Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi. Jawaban yang sempurna, al-jawabul kafi, jawaban yang sempurna, cukup. Untuk siapa? Liman sa'ala, untuk orang-orang yang bertanya, anid dawa'i syafi, tentang obat yang mujarab. Jadi jawaban untuk orang yang kepingin dapat obat yang mujarab. Nah, jadi intinya ini kitab apa? Obat. Kitab tentang obat, bagaimana setiap penyakit yang kita rasakan, khususon secara khusus penyakit apa? Hati, itu oleh Allah semuanya diberikan jawaban, diberikan obat, diberikan solusi, diberikan jalan keluar, dan dirangkum di dalam kitab ini, yang kitab ini disusun oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, langsung saja tanpa berpanjang lebar saya akan niatkan ya, mulai malam ini saya baca kitab ini tidak terlalu panjang penjelasannya, karena ini kitab bukan kitab kecil ya, jadi kitab yang cukup panjang. Dalam keadaan kajian kita di Masjid Mujahidin ini waktunya sebulan sekali, itu pun kalau pas jamaahnya ndak izin. Kalau jamaahnya pas izin bisa jadi 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Maka jadi jamaah ngaji itu jangan kebanyakan izin, tolong ya, yang istiqomah gitu, ojo kakean pray ya, ini alasan saja, padahal ustadznya yang izin. Nah sudah, maka kita akan baca secara singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila asy-Syaikhul Imamul Alimul Allamatu Al-Mutqinu Al-Hafidhu An-Naqidu Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Syekh Salih Abi Bakar Al-Ma'ruf bibni Al-Qayyim Al-Jauziyah bibni Qayyim Al-Jauziyah radhiyallahu ta'ala anhu. Coba, ini bukan sahabat, tapi ditulis di belakangnya apa? Radhiyallahu anhu. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Karena kata-kata radhiyallahu anhu itu intinya doa. Intinya apa? Doa. Walaupun lazimnya
kata-kata radhiyallahu anhu itu kita berikan di balik namanya siapa? Sahabat Nabi. Untuk ulama sepeninggal mereka, setelah mereka, baik dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'ut tabi'in, atau ulama sampai di zaman kita, lazimnya ketika mereka sudah meninggal dunia, itu dibalik nama mereka kita doakan dengan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Dan kemudian di tempat kita disingkat dengan kata-kata apa? Almarhum, yang sekarang orang non Islam pun almarhum. Jadi almarhum korban penembakan ini itu almarhum, padahal tapi ya tidak apa-apa karena sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yo monggo sah-sah saja, antum mau doain orang se-Indonesia, kalau matinya kafir sama Allah doanya tidak akan diterima. Nah, kira-kira begitu. Nah sudah, maka dikatakan di sini jadi boleh, tidak apa-apa. Seperti yang sebelah sana juga itu kan radhiyallahu anhu itu. Radhiyallahu, tidak apa-apa, doa saja kan, itu mengandung apa? Doa. Artinya ditanyakan kepada asy-syaikh al-alim al-allama al-mutqin. Mutqin itu yang hafalannya itu sempurna. Jadi orang dibilang hafalannya mutqin itu ketika dia setoran itu tidak ada salahnya. Maka ada hafidz Al-Quran, ada hafidz Al-Quran yang mutqin. Hafidz Al-Quran yang mutqin itu artinya apa? Tidak pernah salah, atau minimal kemungkinan salahnya itu sangat kecil, itu mutqin. Al-hafidz yang mendapatkan gelar apa? Al-hafidz. Al-hafidz itu hafal berapa hadis? Hafal 100.000 hadis. Itu baru dapat gelar apa? Al-hafidz. Dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dapat gelar itu. Seperti yang lain siapa? Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir. Maka tafsir Ibnu Katsir itu tafsir yang paling berkah, banyak dibaca. Kenapa? Karena selain penulisnya ahli tafsir, penulisnya juga ahli hadis, dan hebatnya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir itu juga ahli sejarah. Jadi lengkap tafsir Ibnu Katsir itu, Masya Allah. An-Naqid, kritikus. Jadi beliau ini apa? Bukan suka ngeritik, tapi suka apa? Meluruskan. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad, namanya siapa? Muhammad bin Asy-Syaikh As-Salih Abi Bakar, putranya Asy-Syaikh As-Salih Abu Bakar. Maka namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu siapa? Muhammad. Namanya siapa? Muhammad. Kunyah itu apa? Nama panggilan dengan anaknya Abu Abdillah Muhammad bin Asy-Syaikh As-Salih Abi Bakar, atau yang terkenal dengan sebutan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini bukan ulama kaleng-kaleng, luar biasa keilmuannya, kefakihannya, kezuhudannya, ibadahnya, perjuangannya itu sangat luar biasa. Apa yang ditanyakan kepada beliau? Ma taqulu sadatul ulama'u a'immatud-din radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in fi rajulin ubtuliya bi baliyatin. Coba sih saya diberikan jawabannya para ulama tentang apa? Tentang seorang laki-laki yang tidak pernah putus kecuali hidupnya senantiasa sama Allah dikasih ujian. Coba angkat tangan yang begitu. Tidak, kalau kita ya kadang-kadang nangis tapi tidak jarang tertawa kan. Kadang-kadang lapar, lebih sering apanya? Kenyangnya. Kadang-kadang sedih, lebih sering apanya? Bahagia. Ini yang ditanyakan, seorang manusia tidak pernah putus dari ujian. Subhanallah. Wa alima annaha in istamarrat fihi afsadat alaihi dunyahu wa akhiratahu. Dan ini pemuda ngerti, ini orang yang diuji ngerti, kalau terus-terusan diuji begini, ini ujian bakal ngerusak duniaku dan ngerusak akhiratku. Karena mungkin dia tidak sabar lagi, dia tidak kuat.
diuji dengan kemiskinan, kalau tidak kuat ngerampok, diuji dengan penyakit, kalau tidak kuat bunuh diri, atau minimal meminum obat-obat yang oleh Allah diharamkan. Seperti apa? Tahu tidak seorang artis hobinya minum air urin? Nas'alullah salam wal afiyah. Ini cara Allah menyiksa mereka sebelum nanti sama Allah disiksa. Sama seperti orang-orang Syiah, ya enggak? Hukuman orang yang menuduh orang lain berzina itu apa? Dicambuk. Orang Syiah menuduh ibunda Aisyah itu katanya apa? Pezina. Maka Allah menghukum mereka bukan lewat tangannya orang lain, tapi lewat tangannya sendiri. Tahu Karbala? Kejadian apa? Karbala. Itu apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah itu? Mereka mukul dirinya sendiri sampai ada yang pakai pedang, ada yang pakai rantai, ada durinya, ada yang pakai pisau, ada yang pakai kayu berduri, ada yang pakai tampar yang tebal sampai badannya hancur dengan luka. Ini caranya Allah untuk menghukum diri mereka sendiri tanpa tangan orang lain. Nah, termasuk yang seperti itu. Coba Allah menghukum dengan cara apa? Air urin diminum. Lu es teh itu enak. Es teh itu masih nikmat. Ini air urin. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Ketika ujian itu berlanjut, maka akan merusak agamanya dan akhiratnya. Wa qad ijtahada fi daf'iha an nafsihi bi kulli tariq. Dan dia telah berikhtiar semaksimal mungkin untuk menolak ujian ini, tapi tidak beres-beres, tapi tidak apa? Selesai. Fama yazdadu illa tauqidan wa shiddatan. Tapi ikhtiarnya itu bikin ujiannya semakin berat, semakin berat. Coba, ujiannya semakin apa? Berat. Famal hilatu fi daf'iha. Terus ya Syekh, tolong saya dikasih nasihat. Apa sih jalan keluarnya biar ujian ini cepat selesai? Badai pasti berlalu. Jadi bagaimana caranya ini? Kok nampaknya untuk saya, kan orang itu bilang apa? Roda senantiasa berputar. Tapi kok nampaknya pas kita di bawah bahannya meledos, jadi gak muter-muter. Ngenten ini suwe ya, dongkrak dhisik, ngendoni murbaut dhisik, nanti ngelepas, subhanallah. Nah ini anak muda itu ngerasa seperti itu. Kok ketika ujian saya nampaknya tidak selesai, dan kemudian setiap saya ikhtiar untuk menyelesaikan, ternyata ujiannya semakin parah. Wa mat tariqu ila kashfiha. Bagaimana jalan keluarnya? Farahimallahu man a'ana mubtala. Ini ingat, ini penting ya. Allah akan senantiasa merahmati. Ingat ini. Merahmati siapa? Orang-orang yang membantu orang yang sedang mendapatkan ujian. Nah, antum perlu rahmatnya Allah apa enggak? Perlu enggak? Ini kuncinya. Di sekeliling kita kan banyak orang diuji. Ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan kesehatannya, ada yang diuji dengan kesibukannya, ada yang diuji dengan keluarganya, ada yang diuji dengan pekerjaannya. Ya sudah, ini kunci untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Bantu mereka. Kalau dalam surat Yasin, orang-orang yang disuruh ngasih makan orang miskin, itu mereka bilang apa? Anut'imu man lahu yasha Allahu at'amah. Mana mungkin kami ngasih makan orang yang kalau Allah mau, Allah bisa bikin mereka kenyang. Coba bayangin, Allah bikin orang lain lapar supaya kamu bisa bantu. Kalau semua orang kenyang, kamu mau bantu siapa? Kalau semua orang itu tidak diuji sama Allah, Anda mau nolong siapa? Lah ini jawabannya apa? Loh, berarti orang ini tidak diridhoi sama Allah. Ini orang banyak dosanya ini. Ini orang banyak kemaksiatannya. Karena kalau Allah mau, tidak perlu nunggu saya. Allah bisa kasih makan dia. Coba, ada nggak yang ngomong begitu di tempat kita? Wake. Jadi ngenteni wong liya. Wah, aku liyane lu akeh. Contoh yang paling gampang.
Contoh yang paling gampang, jujur insya Allah kabeh tahu ngerasakno. Ada batu di tengah jalan. Kan? Kita naik motorin, kita mikirnya apa? Alah wong buriku ae, dilewatin. Kenapa? Saya buru-buru. Saya pengen cepet sampai. Oh tadi posisi kendaraan lagi tidak pas, itu pas ngegas tadi. Kalau tiba-tiba ngerem untuk ngambil batu malah ketabrak dari belakang. Tapi nanti orang di belakang saya kan banyak orang baik, insya Allah mereka. Ternyata orang di belakangnya mikir yang sama. Mburiku sampai entek akhirnya wong kecelakaan gara-gara itu. Pernah apa enggak? Pernah. Nah, padahal kesempatan itu Allah berikan di depan mata Anda untuk Anda dibukakan pintu surga. Terus kenapa ketika pintu surga itu sama Allah dibuka untuk Anda malah nyuruh orang lain yang masuk? Sampai anai. Sama seperti soft yang pertama. Kalau sisa satu ya apa? Suruh-suruh kan. Ini soft yang pertama. Dijamin sama Allah ampunan, dijamin sama Allah pahala besar. Allah kasih buat dia di depan matanya. Sampai awalnya cili ya, padahal dia lebih cili. Subhanallah. Nah ini artinya apa? Allah tidak menginginkan dia mendapatkan kebaikan. Maka farahimallahu man a'ana mubtala. Allah akan merahmati setiap orang yang membantu orang lain yang sedang diuji. Wallahu fi aunil abdi, ini hadis. Ini apa? Hadis. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Antum pernah enggak dapat pertolongan dari orang yang antum enggak sangka-sangka? Pernah enggak? Misalkan kendaraan bannya kempes, pecah di tengah jalan. Yang antum mikir enggak ada orang nulung di sini. Tiba-tiba ada orang datang. Mas, kenapa Mas? Bannya pecah. Oh, ayo saya bantuin. Pernah nggak kira-kira, walaupun dengan cerita yang lain mungkin? Pernah? Itu bukan sia-sia, bukan tiba-tiba datang, enggak. Itu mungkin antum dulu pernah nolong orang yang antum sudah lupa, sama Allah diganti sekarang. Dan akan senantiasa begitu. Kenapa? Innal bir la yabla. Kebaikan itu enggak akan sia-sia hilang begitu saja. Nah maka kalau senantiasa kepingin terus dibantu sama Allah, apa kuncinya? Yo jangan pernah berhenti membantu orang lain. Walaupun di dalam riwayat dikatakan apa? Sekedar ngangkatkan barangnya untuk dinaikkan ke atas kendaraannya. Walaupun sekedar memegangkan sejenak untanya ketika orangnya sedang turun. Walaupun sekedar menyiapkan kursi untuk orang yang hendak turun dari kuda. Itu kalau bahasa hadis zaman dulu ya. Kalau sekarang apa? Orang mau keluar ternyata pintunya ditutup. Daripada turun dari mobil lagi, antum bukain pintunya buat dia, mobilnya bisa keluar. Nah ini mujahidin ini lek buka pagar nanggung. Nanggung dari zaman dulu tak titeni. Lek buka pagar mesti nanggung. Dan mesti saya turun buka sendiri. Jalannya sak gini, yang dibuka sak gini. Ini irit ya, cek gak gampang rusak. Timit. Nggak tahu, saya coba dorong tadi sama Nabil tadi. Ternyata diikat pakai kawat. Mungkin yang sebelah sana mungkin cor-corannya belum kering atau apa, saya juga tidak paham. Mungkin ya. Karena sebenarnya bisa didorong tapi diikat pakai kawat. Mana Pak Zek? Absen? La haula wala quwwata illa billah. Iki repot lek pas absen-absenan penghuni surga. Bapak Zakaria, mboten enten Gusti Allah lewat. Bahaya ini. Sudah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa, bahasanya apa? Senantiasa. Loh ada apa ini? Loh, kebakaran apa? Mobil, motor. Apa? Jangan mobil saya ini ya. Na'udzubillah, satu-satunya. Nanti kalau sudah punya showroom berapa sudah satu. Mek si jerit pisan motor, kilometernya sudah 211.000. Gak tahu mandek. Sudah lanjut. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa itu apa? Terus menerus, tidak berhenti
menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong siapa? Saudaranya. Berarti apa cara untuk narik pertolongannya Allah? Tolong sesama hamba Allah. Antum tahu Nabi Musa ketika lari dari Mesir menuju Madian, sampai Madian tidak ada yang dikenal, dalam keadaan Nabi Musa perlu tempat tinggal, dalam keadaan Nabi Musa perlu makanan, dalam keadaan Nabi Musa perlu orang yang menyelamatkan. Ternyata Nabi Musa tidak langsung minta tolong sama Allah. Bagaimana caranya? Nolong hamba Allah dulu. Ada dua orang perempuan mau ngasih minum kepada kambing ternaknya, tapi ternyata di sana banyak laki-laki. Kata Nabi Musa, minggir, saya yang kasih jalan. Masya Allah. Kambingnya perempuan itu oleh Nabi Musa diberi minum. Setelah selesai apa yang terjadi? Nabi Musa kembali baru doa sama Allah. Karena Nabi Musa ngerti, pantes saya minta ya Allah. Barusan saya melakukan sebab untuk engkau menolongku. Apa itu? Membantu sesama hamba Allah. Maka Nabi Musa doa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh pertolonganmu ya Allah. Tidak lama langsung pertolongannya Allah datang. Nah maka begitu. Jadi jangan pelit-pelit nolong orang lain, karena pada hakikatnya Anda sedang menolong siapa? Diri sendiri. Aftuna ma'jurin, berikan fatwa kepada kami, semoga engkau oleh Allah diberikan ganjaran. Rahimakumullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kalian. Fa'ajab al-syaikh, maka al-syaikh al-imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah menjawab. Apa jawabannya? Likulli da'in dawaun. Kata Ibnu Taimiyah, kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, setiap penyakit pasti ada obatnya. Ini satu kalimat tapi bisa dimaknai secara luas. Apa? Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Setiap kegelapan pasti mendatangkan cahaya. Setiap kesempitan Allah akan beri kelapangan. Setiap sakit Allah akan jadikan kesembuhan. Semuanya begitu, karena semuanya oleh Allah diciptakan bagaimana? Berpasangan. Ada susah, ada mudah, ada laki, ada perempuan. Begitu ya. Maka dikatakan likulli da'in dawaun. Ini iman loh Pak. Mengimani ucapan Rasul semacam ini akan mendatangkan keberkahan, kesembuhan. Dan bagaimana Anda akan sembuh kalau kemudian obat yang Anda minum, Anda tidak meyakini obat itu akan bermanfaat. Nah sementara yang kita yakini ini bukan obat kimiawi, yang kita yakini ini iman. Antum tahu enggak iman kepada Rasul itu apa? Nomor satu, membenarkan risalahnya. Nomor dua, mempercayai ucapannya. Yang ketiga, menjalankan perintahnya. Nomor empat, menjauhi larangannya. Dan nomor lima ditambahkan oleh para ulama, hidup dengan jalannya. Maka ini yang kita lakukan sekarang, ini iman kepada Rasul. Dan setiap tuntunan syariat itu mendatangkan barokah semuanya. Anda masuk masjid pakai tangan, Anda lihat makanan sih, astagfirullah, langsung rusak konsentrasi. Jadi mau ngomong kaki keliru tangan. Nah, ini kan gorengan banyak minyaknya dan tidak tahu juga ini minyaknya udah berapa kali pakai. Aman ya, yakin aman, bismillah, insya Allah. Kalau mau makan, bismillah dulu. Diniati, ya Allah ini makanan jadi obat. Lek perlu sak lengo-lengo nih sesepet. Subhanallah. Lanjut. Nah maka ketika Anda masuk masjid pakai kaki apa? Kanan. Itu syariat atau bukan? Tuntunan Nabi. Tuntunan. Maka sekecil itu tidak boleh diremehkan. Antum masuk masjid pakai kaki kanan itu mendatangkan barokah. Dan barokahnya boleh jadi apa? Ketenangan batin. Boleh jadi apa? Kesembuhan dari penyakit. Boleh jadi apa? Istri yang menyenangkan. Boleh jadi apa? Jalan keluar dari
masalah. Antum keluar dari masjid pakai kaki kiri itu berkah. Antum makan pakai tangan kanan berkah. Antum masuk toilet pakai kaki kiri berkah. Jadi semua pengamalan syariat itu mesti mendatangkan apa? Berkah. Semuanya begitu. Maka jangan diremehkan. Dikatakan likulli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kemudian dikatakan alhamdulillahi amma ba'du, segala puji hanya milik dan untuk Allah. Amma ba'du, dan setelahnya faqad thabata fi sahihil Bukhari, telah disebutkan dengan sanad yang sahih di dalam kitab Sahih Al-Bukhari min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari hadisnya Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaa, tidak pernah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya obatnya. Jadi tidak ada penyakit kecuali pasti ada obatnya. Termasuk, mohon maaf ya, semoga Allah menyelamatkan kita dan semua anak turun kita, amin ya rabbal alamin, penyakit HIV AIDS itu ada obatnya, tapi bahasa yang tepat belum ditemukan. Itu bahasa yang tepat, belum ditemukan saja. Tapi dengan keadilannya Allah dan dengan iman kita atas sabda Rasulullah, maka penyakit apapun pasti ada obatnya, baik fisik ataupun non fisik. Non fisik itu bisa jadi kiriman karena gangguan setan atau bahasanya jin, bisa jadi penyakit hati. Nah, hati ini kan juga bisa sakit. Bukan cuma sakit, dia juga bisa apa? Mati. Kapan? Badan kalau tidak dikasih makan bakal lemes, bakal sakit, bakal mati. Hati kalau tidak dikasih makan bakal lemes, bakal sakit, bakal mati. Cuma makanannya berbeda. Kalau fisik makanannya apa? Ya gorengan. Gorengan, singkong keju, tempe mendoan, apalagi jenisnya apa itu? Ada berapa jenis itu? OT-OT ada? Weci, ya. OT-OT ini riskan, ini bisa dimaknai berbeda ini. Di tempat kami OT-OT itu orang tidak pakai baju, itu namanya OT-OT. Mbak, OT-OT ini papat. Hush! Ngomong sing dodolan gak terima. Ya wong dodolan kok ngomong OT-OT. Gitu ya. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaa. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dikatakan, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali pasti Allah turunkan bersamanya apa? Obatnya. Wa fi sahihi Muslim, dan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Isaburi rahimahullahu ta'ala dikatakan, min hadithi Jabir ibni Abdullah qala, dari hadis sahabat Jabir bin Abdullah, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da' bari'a bi idznillah azza wa jalla, kalau obatnya itu langsung percis mengenai penyakitnya, makjleb gitu loh, maka akan sembuh dengan izin Allah. Berarti kalau ada orang yang belum sembuh, itu artinya obatnya belum mengenai penyakitnya. Karena dikatakan dalam hadis Muslim, kalau obat itu percis mengenai sumber penyakitnya, maka dengan izin Allah dia akan sembuh. Begitu. Pernah tahu enggak orang berobat ke satu dokter, obatnya sama, yang disuntikkan sama, tapi ke dokter yang pertama enggak sembuh, ke dokter yang kedua sembuh. Banyak cerita begitu kan? Ya mungkin yang pertama enggak ngenai penyakitnya.
yang kedua baru pas kena di penyakitnya. Maka dengan itu jangan putus asa berobat. Kenapa? Karena Anda tidak tahu tabib atau dokter yang mana, obat atau ramuan yang seperti apa yang akan menjadikan Anda sembuh. Dan berobat itu bentuk ikhtiar yang disyariatkan. Karena sudah mulai banyak berita sekarang kan, bunuh diri, nulis surat wasiat gara-gara sakit lambung gak sembuh-sembuh. Dengar beritanya, bunuh diri gara-gara sakit asma yang menaun, sampai dia capek, kok loro terus mendingan saya sembuh dengan cara bunuh diri. Dikira dia setelah meninggal bunuh diri bakal nikmat, gak erwe penyakitnya tambah parah. Dulu sekedar tidak bisa napas, sekarang ditutui malaikat, bang bong. Kata tak balik nang dunia wis loro gak apa-apa. Malaikatnya bilang sekadung mulai kok jaluk balik. Tutui sudah. Maka hati-hati. Jadi dinikmati saja. Saya beberapa hari yang lalu mendengarkan tausiah dari Ustadz Heru Kusuma Hadi Surabaya, karena beliau itu termasuk membimbing, membina beberapa anak didik yang mereka itu terinfeksi virus HIV AIDS. Semoga Allah menyembuhkan dan semoga Allah menyelamatkan kita, amin. Itu beliau ceritanya begini, awalnya mereka itu depresi luar biasa depresinya, karena penyakit ini bukan sekedar menyakiti fisik, tapi apa? Psikis. Tapi apa? Psikisnya kena. Apalagi kalau ketahuan masyarakat, itu mesti pandangan masyarakat tentu tidak baik. Nah, maka kita juga perlu hati-hati hadirin. Jangan. Cukup mereka sudah dihukum dengan penyakitnya, jangan kita tambah dengan cemoohan dari kita. Iya enggak? Kita kuatkan aja, kita nasehatin, kita deketin, karena kan penularannya kan jelas ya, enggak seperti yang dibayangkan, rangkulan, ketularan, tidak ada. Sudah, maka Ustadz Heru itu bicara begini, awalnya mereka depresi, ada yang mau bunuh diri, ada yang sampai nyilet urat nadinya, ada yang sampai obatnya tidak mau diminum, macam-macam. Tapi ketika terus dibina, terus dinasehati, terus ditarbiyah, mereka terus diingatkan, terus didampingi, sampai detik terakhir mereka bilang apa? Saya menikmati penyakit ini Ustadz. Bukan sekedar ridho, tapi apa? Menikmati. Sampai dibilang apa? Saya Ustadz tiap malam ingat mati. Karena mereka kalau malam itu minum obat apa gitu namanya, APV. Apa? Itu mobil itu. Subhanallah. Coba lihat, ada duit dan itu jangan dibayangkan mendidih. Mau nggak mau langsung diminum. Jadi tidak sembarangan madu sak botol, madu an-naba. Wah, 30% aja. Sak botol 1/4 kilo. Semaput iyo sampean. Ya apa madu 1/2 kilo diminum sekalian itu kan. Nah subhanallah, maka semua ada caranya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila. Yang obat yang menyembuhkan ini, ada orang yang tahu. Allah ini Rasul mengatakan ada orang yang tahu, ada orang yang memang tidak tahu. Kalau tahu ya insya Allah sembuh. Kalau tidak tahu berarti takdirnya Allah mengatakan sesuatu yang berbeda. Wa fi lafdhin, dan di dalam lafaz yang lain disebutkan innallaha lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaa'a. Allah tidak mendatangkan penyakit kecuali Allah datangkan dengan itu obatnya, au dawaan atau penangkalnya, illa da'an wahida, kecuali satu penyakit, yaitu al-hiramu, penyakit tua. Penyakit apa? Tua. Qala At-Tirmidzi hadza haditsun sahih. Dikatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi bahwasannya ini adalah hadis yang sahih. Nah, sekarang
Jadi yang pertama Ibnul Qayyim menjadikan penanya itu yakin dulu. Wes salah, yakino. Kalau Anda diuji sama Allah, maka ingat ujian pasti ada penangkalnya. Dibikin yakin. Banyak. Dokter ndak ngerti sholat jenazah, banyak. Dokter ndak ngerti mandi jinabat. Ndak, maksudnya dokter ngerti psikologis pasien itu loh. Ada saja ya. Nah, sudah, maka kalau dokter yang ngerti itu, Pak, itu bagaimana dia menunjukkan kepada pasiennya, Anda tidak datang kepada dokter yang salah. Yakinkan dulu pasiennya, Anda datang di tempat yang pas dengan dokter yang hebat. Ini bukan untuk sombong, bukan untuk ujub, tapi bagaimana hatinya pasien itu apa? Dibesarkan. Terus bilang, sakit apa? Ini saya sudah mau mati. Oh belum. Masih kurang 3 jam. Tambah sekarat ini orang. Misalkan dia bilang ini penyakit parah. Dokternya bilang, enggak, ada obat. Yang ketika obat itu nanti Anda minum dengan seperti yang saya instruksikan, itu penyakit hilang dengan izin Allah. Semangat dia. Bahkan ada ceritanya sebagian dokter. Itu ada Pak Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Itu menunjukkan kepada penanya, saya tahu obat dari apa yang kamu keluhkan. Nah, itu pintu gerbang pertama kesembuhan. Baik ya. Kita lanjutkan kembali poin yang kedua, dawaul as-su'al. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, langkah kamu ini sudah benar. Jadi ketika ada masalah, bertanya itu sudah apa? Benar. Maka dilanjutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dawaul as-su'al. Obat dari penyakit kebodohan itu apa? Bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Banyak bertanya, memalukan. Tapi sekarang enggak. Gitu ya. Maka Ibnul Qayyim membela penanya tadi. Kamu ini ketika hidupmu banyak masalah, ketika hidupmu dinaungi problem tidak pernah berhenti, terus kamu tanya sama ulama, ini betul. Karena apa? Dawaul as-su'al. Karena obat dari kebodohan itu obatnya apa? Bertanya. Obatnya apa? Bertanya. Wa hadza ya'ummu adwa'ul qalbi war ruhi wal badani wa adwiyatiha. Dan ini mencakup seluruh penyakit, baik penyakit hati, penyakit ruh, penyakit fisik, dan obatnya. Jadi semua penyakit itu kalau Anda tidak ngerti, tanya saja. Tanya. Wa qad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jahla da'. Dan dalam ucapan ini, ingat, banyak orang yang tidak sadar ternyata kebodohan itu adalah penyakit. Tapi banyak orang tidak sadar. Coba berapa kali sudah salah pilih presiden? Penyakit. Tapi tidak sadar. Ketika BBM naik aja baru protes. Wah, lebihan sing milih sopo. Kalau saya jadi presidennya tak amuk balik lah, apa biar milih aku. Terus Jawa Tengah, desa apa? Wadas. Ya ndak tahu loh kok tanya saya. Terus astagfirullahaladzim. Wadas. Anda tahu Wadas? Itu ketika gubernurnya kepilih periode yang kedua, itu mayoritas pemilihnya orang Wadas. Orang Wadas mayoritas milih gubernur yang sekarang. Sekarang ketika kena masalah, ya ndak tahu lah kok tanya saya. Subhanallah. Ini penyakit. Kenapa? Kebodohan. Nah, makanya sekarang saya kemarin pulang dari Jakarta ke Surabaya, itu satu pesawat dengan Habib Segaf Baharun beliau mudirnya Pondok Pesantren Dalwa Bangil. Beliau ngasih tahu sama saya, Ustadz, sekarang waktunya al-audatu ilal majalis. Mengembalikan umat ke majelis ilmu. Mengembalikan umat kemana? Majelis ilmu. Kenapa? Karena kalau umatnya aktif di majelis ilmu, mereka tidak akan milih orang yang salah. Kenapa umat kita milih orang yang salah? Kumpulnya di gor,
kumpulnya di alun-alun, kumpulnya di stadion, kumpulnya di pasar, kumpulnya di mana lagi? Warung kopi. Jadi jangan datang ke warung kopi. Wah, po awis. Bingung. Ini pedagangnya di sini. Kumpulnya di tempat-tempat yang tidak mendekatkan kita kepada Allah, di tempat-tempat yang tidak menjadikan hati dan ruh kita ini hidup. Akhirnya diarahkan untuk milih yang salah, berkali-kali tidak pernah sadar. Kenapa? Sakit tapi tidak terasa. Sampai ngilokno tukang bakso segala macam. Jangan sampai mantu saya tukang ngabur. Karuan tukang bakso dodolan bakso lah sampai dodol aset negara. Loh, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, semakin mengkhawatirkan channel YouTube ini dilengkas di band buyar ini. Lanjut. Maka dikatakan apa? Wa qad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jahla da. Rasulullah itu menjadikan kebodohan itu apa? Penyakit. Maka seharusnya kalau kita bodoh, kita harus merasa apa? Tidak nyaman. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita sedang sakit. Wa ja'ala dawa'ahu su'alal ulama. Dan Rasulullah menjadikan obat dari penyakit bodoh tadi apa? Bertanya kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang mengerti sekiranya kamu tidak mengerti. Farawa Abu Dawud fi sunanihi min hadithi Jabir ibni Abdullah qala. Maka diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunan Abi Dawud dari hadits Jabir bin Abdullah. Lihat, dan model begini wakeh. Model begini apa? Banyak. Ustadz, bagaimana hukumnya ini? Tak boleh, padahal boleh. Ustadz, bagaimana hukumnya ini? Boleh, padahal tidak boleh. Mencelakai dunia dan akhirat. Nah, lihat. Dari Jabir bin Abdullah, dia mengatakan begini. Kharajna fi safarin, suatu hari kami keluar dalam suatu safar. Fa asaba rajulan minna hajarun. Salah seorang di antara rombongan kami kepalanya kejatuhan batu besar, hampir pecah. Kepalanya kejatuhan apa? Batu besar. Fashajjahu fi ra'si, sampai menjadikan kepalanya itu terbelah, pecah. Tulang apa? Tulang tengkoraknya itu pecah. Lihat hebatnya sahabat Nabi, lihat. Tsumma dalam keadaan kepalanya mau pecah, sempat mimpi basah. Duh. Coba tangguhnya orang zaman itu, tidak perlu kopi kuat, tidak perlu. Pil merah apa yo? Biru. Pil biru apa? Nggak usah gitu-gitu, lemah. Gitu minta nambah. Kata istri, alah mas ngelepeh. Ngunutin nambah. Sudah, maka ini dalam keadaan kepalanya apa? Mau pecah ini. Sempet-sempetnya apa? Mimpi basah. Sudah. Fasala ashabahu, maka dia tanya kepada teman-temannya, faqala, dan dia mengatakan, hal tajiduna li rukhsatan fi at-tayammum? Coba menurut kalian saya dapat keringanan tayamum apa enggak? Saya mimpi basah dalam keadaan kepala saya kejatuhan batu. Ini tulang tengkoraknya pecah. Boleh enggak saya tayamum? Qalu, mereka mengatakan, manajidu laka rukhsatan. Mohon maaf ya, enggak ada keringanan buat kamu. Coba. Karena menurut teman-temannya, kalau sekedar kentut, hadas kecil,
Ya enggak apa-apa. Lah ini apa? Hadath besar. Dan kami tidak melihat kamu ada keringanan. Wong mimpi basah bisa kok minta keringanan. Fa anta taqdiru 'alal ma', dan kamu ini kuat pakai air. Maka kamu tidak boleh apa? Tidak boleh tayamum. Faghtasala famata. Akhirnya orang itu mandi, langsung mati. Karena ya apa? Kepalanya pecah, kesiram air. Maka mukh itu apa? Otaknya kemasukan air, famata, akhirnya orangnya apa? Meninggal dunia. Falamma qadimna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sampai di hadapan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhbira bidzalik. Nabi Muhammad diceritani, ya Rasul, tadi ada satu rombongan kami, kepalanya kena batu, pecah, mimpi basah, tanya boleh ndak tayamum? Kami jawab ndak boleh, karena harus pakai air. Lihat marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, qatalahumullah. Kalian telah membunuhnya, semoga kalian dibinasakan oleh Allah. Bahaya enggak jawab tanpa ilmu? Bahaya. Sampai Rasulullah bilang apa? Kalian bunuh dia. Maka saya doakan semoga kalian oleh Allah diapain? Dibinasakan. Ala sa'alu idh lam ya'lamu. Kenapa kamu tidak mau tanya ketika kalian tidak ngerti itu loh? Fa innama syifa'ul 'i as-su'al. Karena obat untuk orang yang bodoh itu dengan apa? Bertanya. Innama kana yakfihi an yatayammam wa ya'sir. Padahal cukup buat dia itu tayamum dan dia tutup bagian kepalanya yang terkena batu. Ala jurhihi khirqatan thumma yamsaha 'alaiha wa yaghsila sa'ira jasadihi. Kemudian cukup di bagian kepala tadi ditutup, lalu yang lainnya kalaupun bisa silahkan disiram pakai air. Tapi kalian tidak mau tanya, akhirnya kalian membunuhnya. Fa akhbara annal jahla da' wa anna shifa'ahu as-su'al. Maka Rasulullah menjelaskan di sini bahwasannya obatnya penyakit kebodohan itu adalah bertanya. Nah, sekarang begini hadirin, penutup. Ini banyak sekali ditanyakan kepada kami, baik melalui langsung ketika ketemu tanya, ataupun pertanyaan lewat WhatsApp, ataupun lewat DM, ataupun inbox Facebook. Pertanyaannya begini, Ustadz, saya ini baik sama saudara saya, baik sekali, saya bantu dia. Tapi kemudian ketika sesekali saya tidak bisa bantu, saudara saya marah, saya dihina. Karena mereka melihat saya orang yang kaya. Padahal tiap hari dibantu, dibaikin. Kok pas sekali saya tidak bisa, langsung dicaci maki. Atau terkadang dalam kasus yang lain, saya ini kan bisnis katanya dia. Kok saya sering dimanfaatkan ya sama teman saya. Nah, maka yang pertama begini, perhatikan. Kebaikan itu tidak pernah salah jatuhnya kepada siapapun. Jadi ketika Anda baik, terus Anda lihat ternyata kebaikan itu datang kepada orang yang salah, maka Anda tidak perlu kecewa. Kenapa? Karena kalau orang yang Anda baik kepadanya dia tidak berhak mendapatkan kebaikan, maka Anda adalah orang yang memang pantas melakukan kebaikan itu. Jadi kalau orangnya tidak pantas, Anda yang pantas melakukan apa? Kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun balasan dari manusia tidak Anda dapatkan, ingat, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Saya baik itu bukan karena minta balasan, minta terima kasih dari kamu, enggak. Tapi saya baik kepadamu ikhlas memohon ganjaran dari Allah. Maka ketika pun Anda baik, sesekali Anda tidak membantu, Anda dihina, jangan khawatir, balasannya sudah tetap di sisi Allah.
Kemudian yang ketiga, ada satu hadis yang percis seperti pertanyaan itu. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu bilang, "Ya Rasulullah, innali qarabatan, ya Rasul, saya punya kerabat dekat. Saya baik, dia jahat. Saya nyambung silaturahim dengan mereka, mereka mutus. Saya memberi, mereka nolak untuk memberi saya." Terus Rasulullah bilang apa? Kalau benar seperti yang kamu ceritakan, maka apa? Maka malaikat-malaikat Allah senantiasa membela dan mendukungmu, dan engkau seakan-akan turmi ala wajhihi ar-raml, seakan-akan kamu lemparkan ke muka mereka itu pasir panas. Pasir panas. Kenapa? Karena ketika mereka jahat Anda terus baik, itu sama Allah Anda seakan-akan bikin dia semakin malu, semakin malu, semakin malu. Itu. Kemudian yang berikutnya, jangan khawatir. Jangan khawatir. Anda menolong orang lain itu keluasan hati. Wajib apa enggak? Enggak. Bantu sekali, alhamdulillah. Bantu 2 kali, alhamdulillah. Lah kok keterusan, minta-minta terus. Maka ketika sesekali Anda tidak membantu, Anda tidak dosa. Anda tidak dosa. Maka ketika Anda dihina oleh mereka, ya sudah, itu urusan mereka dengan siapa? Allah. Nah maka ingat satu hal, setiap keburukan yang Anda terima dari orang lain di dunia ini, itu membuahkan 2. Ini pegang ini. Jangan kecil hati. Keburukan yang Anda terima dari orang lain membuahkan berapa hal? 2. Nomor 1, dihapuskannya dosa oleh Allah. Nomor 2, ditambahkan pahala dan ditinggikan derajat. Berarti ketika Anda semakin dicaci maki atas kebaikan yang Anda lakukan, maka oleh Allah Anda sedang dihapus dosanya, Anda sedang ditambah pahalanya, dan Anda sedang ditinggikan derajatnya. Maka Aldo, sabar do ya. Anda sedang dihapus dosa, ditinggikan derajat, ditambah pahala. Ya, yang sabar Mas ya. Yuk digepuk terus saya pundak. Isu-isu lah metu curhati. Saya kalau sama teman-teman gitu, cerita Mas. Itu langsung 2 jam gak mandek gitu. Loh aku jawabnya kapan? Nah, sudah kira-kira begitu ya. Semoga ada manfaatnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa meridhoi dan merahmati serta memberkahi kita bersama. Dan semoga apa yang kita dengarkan oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.